Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada yang namanya ilmu ekonomi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan paling mendasar yang jadi jantungnya ilmu ekonomi. Langsung aja kita mulai ya. Pasti pernah kan dilema mau jajan kopi atau ditabung aja ya uangnya? Atau malam ini enaknya belajar atau nonton series dulu nih? Pilihan-pilihan kayak gini. Ternyata perasaan galau pas milih-milih itulah inti dari masalah ekonomi. Beneran loh. Dari dilema sepele sehari-hari inilah kita bisa paham konsep paling fundamental dalam ilmu ekonomi. Oke, untuk ngerti ini semua, kita coba mundur sedikit ke belakang yuk. Kita lihat gimana para pemikir ekonomi zaman dulu pertama kali mencoba merumuskan apa sih masalah ekonomi itu. Dan ternyata, fokus mereka semua cuma ke satu tujuan. Jadi, mereka ini, para ekonom klasik, membagi masalah besar tadi jadi 3 bagian utama. 3 pilar ini saling nyambung, logis banget, kayak rantai gitu. Nah, yang menarik dari cara pandang klasik ini adalah fokusnya tuh ke seluruh siklus hidup produk. Dari mulai dibikin, disalurin, sampai akhirnya dipakai. Pokoknya, zaman itu motonya makin banyak, makin bagus. Tujuannya simpel aja, biar semua makmur, caranya ya dengan produksi barang sebanyak-banyaknya. Tapi, tentu aja, cerita nggak berhenti di situ. Ini baru permulaan. Seiring berjalannya waktu, dunia kan jadi makin rumit ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ekonominya juga harus ikut jadi lebih tajam dan mendalam. Oke, sekarang kita lompat ke era modern. Di sini ada 2 konsep kunci yang benar-benar mengubah cara kita memandang ekonomi. Kalau tadi eranya makin banyak makin bagus, sekarang kita masuk ke era apa untung ruginya. Fokus utamanya pindah ke pilihan. Dan perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Pandangan klasik itu tujuannya kemakmuran. Fokusnya produksi, distribusi, konsumsi. Sementara pandangan modern isunya adalah kelangkaan dan pilihan. Fokusnya jadi soal gimana cara kita mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Ini pergeseran yang besar banget loh. Nah, dari pandangan modern inilah lahir 3 pertanyaan fundamental yang percaya nggak percaya harus dijawab oleh setiap negara, setiap masyarakat di dunia. Pertanyaan pertama, barang apa yang mau kita produksi dan seberapa banyak? Kenapa ini penting? Soalnya kebutuhan kita kan macam-macam dan nggak ada habisnya. Tapi sumber daya kita terbatas, jadi kita harus milih. Setiap kali kita memutuskan untuk bikin lebih banyak mobil misalnya, artinya kita memutuskan untuk bikin lebih sedikit motor, atau rumah, atau yang lainnya. Nah, inilah yang namanya trade-off. Nggak bisa dapat semuanya sekaligus. Konsep trade-off ini digambarkan dengan apik oleh kurva ini. Namanya kurva batas kemungkinan produksi. Kelihatannya cuma garis ya, tapi ini penting banget. Garis ini menunjukkan batas maksimal produksi yang bisa dicapai suatu negara dengan semua sumber daya yang mereka punya. Jadi, mau nggak mau, kita dipaksa untuk memilih mau ada di titik mana di sepanjang garis itu. Oke, pertanyaan kedua. Gimana cara produksinya? Kalau tadi soal apa, sekarang soal gimana? Ini soal milih metode dan teknologi yang paling pas. Misalnya, mau pakai banyak tenaga manusia atau lebih banyak mesin. Mau padat karya atau padat modal. Intinya, ini soal strategi. Gimana caranya kita bisa dapat hasil maksimal dari sumber daya kita yang terbatas itu? Ya lewat perencanaan yang cerdas dan teknologi yang tepat. Dan pertanyaan ketiga, ini juga krusial banget. Siapa yang produksi dan untuk siapa barang ini diproduksi? Jadi siapa yang bikin barangnya? Apakah pemerintah? Atau perusahaan swasta? Atau mungkin koperasi? Terus, setelah barangnya jadi, siapa yang bakal nikmatin? Kita harus tahu siapa yang butuh barang dan jasa itu. Pertanyaan ini nunjukin kalau ekonomi itu erat banget hubungannya sama struktur masyarakat. Siapa yang punya kuasa untuk produksi, dan gimana hasil produksinya dibagi-bagi. Oke, pertanyaannya kan ada 3 tuh. Apa, bagaimana, dan untuk siapa? Terus, gimana cara sebuah negara menjawab semua pertanyaan besar itu di dunia nyata? Nah, jawabannya ada pada sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi itu pada dasarnya adalah cara atau aturan main yang dipakai sebuah masyarakat untuk menjawab 3 pertanyaan kunci tadi. Apa yang diproduksi, bagaimana cara produksinya, dan untuk siapa hasilnya. Nah, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Pilihan-pilihan apa yang dibuat oleh sistem ekonomi di sekitar Anda setiap hari? Mulai dari sarapan yang Anda makan tadi pagi, smartphone di tangan Anda, sampai jalanan yang Anda lewati, itu semua adalah hasil dari jawaban sistem ekonomi kita terhadap 3 pertanyaan tadi.